dicek sonanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Orang tua kami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan rumah bapak siapa, ibu siapa, saya boleh baik saja lah, saya bingung nanti, maklum bu, jauh, TikTok Arema. saya boleh baik, Bapak itu masa juga lihat ibu-ibu wirid ya, majelis taklim apa? Al-Furqan, Ustaz. Al-Furqan yang insya Allah kelak di dunia dan akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Bapak-bapak, karena bapak-bapaknya cuma sedikit, jadi bapak, ibu-ibu, Begitu ya Ustaz. tetangga-tetangga kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bulan Rabiul Awal ini, bulan ini tahun 2000, tahun ini nih, tahun 1443 Hijriah. Jangan tahunnya 2021. Bulan ini jauh lebih semarak daripada Tahun yang lalu. Ya Ustaz. Tahun lalu mah kering ya Bu ya. Corona katanya. Iya lanjut semarak sekarang. Jadi balas dendamnya tahun ini. Wah luar biasa. Hampir dari awal bulan Rabiul Awal sampai sekarang pun Rabiul Akhir, ini udah tanggal 3 nih, masih ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah tidak hadir terus dipanggil? Sekarang ginilah bapak-bapak, ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hadir di sini, tiap hari memviralkan Raffi Ahmad. Ketemu nggak dengan Raffi Ahmad? Ya. Ketemu. Ada tuh yang viralin Raffi Ahmad, ketemu dengan Raffi Ahmad. Iya nggak? Tukang cilok mirip Raffi Ahmad viral, ketemu tuh. Nah sekarang ibu-ibu tiap hari manggil Rasulullah dengan sholawatnya. Kira-kira ketemu nggak dengan Rasulullah? Insya Allah ketemu. Insya Allah. Ketemu nggak? Insya Allah ketemu. Ketemu. Karena memang janjinya, janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Apa? Allah perintahkan kepada kita semua, orang-orang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dan berikanlah salam yang penuh penghormatan, penuh Bu. Bukan hormat sekedar hormat saja, tapi penuh penghormatan. Kalau penuh itu udah full, luber. Kalau kata Mbah Surit itu, I love you full. I love you full, tuh full tuh, luber tuh. Saking kita menghormati Rasulullah harus dengan penuh penghormatan. Itu perintah Allah.
Maka kata Allah, mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dengan syafaat itu rahmat Allah turun. Bu, Ya Ustaz. kalau ibu meninggal, kira-kira ruhnya mati nggak? Ruhnya mati nggak? Mati itu kan perpisahnya antara jasad dan ruh. Jasad kembali kepada Roh. asalnya tanah, karena asal jasad manusia dari tanah, asal jasadnya jin dari api, asal jasadnya malaikat dari cahaya. Tapi ruhnya sama, ruhnya jin, ruhnya malaikat, ruhnya manusia tercipta dari Cahaya. ruh tidak akan mati. Maka kalau misalnya ibu baca sholawat, ibu kirim fatihah kepada orang tua kita, pada orang yang sudah meninggal, sampai kalau nggak percaya ibu mati dulu dah nyampe rumah. Ustaz duluan lah. Nanti saya kirim fatihah. Nanti kalau misalnya nggak nyampe protes, Pak, kok nggak nyampe? Cemana protesnya Ustaz? Jadi kiriman kita, fatihah kita, doa kita akan sampai kepada siapa? Ruhnya. Ruh itu asalnya dari cahaya apa? Cahaya aras. Aras tercipta dari cahaya apa? Cahaya mata Rasulullah. Dalam kitab Sir Al-Asrarnya karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, rahasia di balik rahasia, sebelum alam semesta diciptakan, sebelum kita diciptakan, seluruh alam semesta diciptakanlah nurnya Rasulullah. Setelah diciptakan nurnya Rasulullah, diciptakanlah aras dari cahaya mata Rasulullah. Setelah itu diciptakanlah seluruh alam semesta, jin, malaikat, manusia. Ya, kayak kita nih, yang hidungnya pesek, yang mancung, ada tuh macam-macam rupa kan? Dia manusia beda, yang kembar aja beda. Itu tercipta dari cahaya aras. Jadi kita ini produk KW. Rasulullah produk Original. Jadi kita perlu, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswah, suri tauladan yang terbaik, contoh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah produk original. Adik kita ini tak anak, tak adik, pokoknya ya kalau saya lihat adik saja dah. Biar agak mudahan saya, anak tuaan Pak. Nih, dalam rumah tangga, ya dicontoh rumah tangga Rasulullah. Tapi jangan poligaminya. Poligaminya Rasulullah berbeda dengan zaman sekarang. Ya Ustaz. Poligami zaman sekarang, ustadz saja poligami hanya pakai ilmu, nggak pakai akhlak. Kalau Rasulullah pakai ilmu, pakai akhlak. Rasulullah menikah setelah apa? Setelah Siti Khadijah meninggal. Jadi selama Siti Khadijah hidup, nggak nikah-nikah, cuma Siti Khadijah saja istrinya. Gitu. Tapi setelah Siti Khadijah meninggal, lama tuh. Yang dinikahi bukan Siti Aisyah, bukan anak ABG, bukan. Siapa yang dinikahi? Janda tua yang tengah menepus. Udah tua, lagi nyusuin. Udah menepus. Nah kira-kira ada yang bisa contoh kayak begitu? Nggak ada, paling makin kesini makin bening, makin berantakan pas dia meninggal, kan begitu. Makanya kalau kita ingin mencontoh Rasulullah harus penuh, full. Kita menghormati Rasulullah jangan setengah-setengah, full. Karena memang ini perintah Allah, penuh. Apa yang dicontoh Rasulullah? Ilmunya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sepenuhnya, rumah tangga Rasulullah, bagaimana Rasulullah berakhlak kepada istri, bagaimana istrinya berakhlak kepada Rasulullah. Yang dicontoh Rasulullah. Karena Rasulullah produk original, kita produk KW. Emang bisa Pak Ustaz kita mencontoh Rasulullah? Bisa. Semuanya pun kita bisa-bisa. Cuman yang satu kita tidak bisa. Bahan bakunya Rasulullah yang kita tidak bisa contoh. Yang diperintah Allah kita mencontoh Rasulullah itu akhlaknya. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal, untuk menyempurnakan akhlak. Setelah pengajian peringatan Maulid,
Setelah kita berselawat atas Nabi, pulang ke rumah, perbaiki akhlak kita kepada suaminya. Perbaikilah seorang suami berakhlak baik kepada istrinya. Seorang orang tua berakhlak baik juga kepada anak-anaknya. Anak-anak juga harus berakhlak baik kepada orang tua. Kalau kita ingin mencontoh alat Rasulullah. Bu, Ya. HP itu ada yang KW, ada yang original. Nah sekarang yang KW bisa SMS-an nggak? Bisa. Nelpon bisa? Bisa. WhatsApp bisa? Bisa. TikTok bisa? TikTok. Oh TikTok. Pak. Ini goyang-goyang sendiri tuh TikTok tuh. TikTok baso. Lagi viral. Bakso. Bisa semua bisa. Tapi bisa nggak harganya sama dengan original HP? HP original lebih mahal daripada HP KW. Kenapa? Karena bahan bakunya berbeda. Ya. Rasulullah keringatnya wangi. Sekarang ibu pulang cium ketek suami ibu. Asem bakso TikTok. Asem juga. Ludah Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar kena sengat kalajengking, sama ludahnya semua. Lah kita. Coba ibu anaknya kena lipan kasih ludah, Bengkak. insya Allah tambah bengkak. Beda kualitasnya. Jangan, ayo Rasulullah dia pakai ludah, nggak usah ke dokter, biar saya aja. Kau tuh tambah bengkak meriang dia. Jadi kita tidak bisa mencontoh bahan bakunya Rasulullah. Yang bisa kita contoh akhlaknya Rasulullah. Si suami berakhlak kepada istri, insya Allah dia akan membentuk suami istri ini berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Dia akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau akhlaknya bukan akhlak Rasulullah, akhlak seton, waktu belum nikah mah nikmat. Waktu belum nikah nih, lagu India banyak tuh yang belum nikah, lagu-lagunya enak-enak tuh. Roma Irama juga ada lagunya tuh, dipuji si perempuan. Banyak bunga di taman, Asik. cuma satu ku petik. Iya. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Asik. Lo setelah nikah? Belum 3 bulan belum. Si perempuannya nggak mau kalah. Banyak buah semangka disimpan dalam sampan. Oh, mantap kali itu Ustaz. Banyak anak jejaka, cuma abang yang tampan. Nikah udah itu saling puji-puji. Udah nikah 3 bulan ke depan. Waktu 3 bulan mah enak wangi-wanginya. Datang setan setelah 3 bulan ke belakang. Tahu-tahu si suami main mata dengan yang lain. Wah. Waduh, si istri merana. Karena sandarannya bukan Allah, sandarannya apa? Suami. Akhirnya merana, bersedih. Janjinya mana dulu bang? Katanya mau ngasih surga, kok neraka yang diberi? Di pojok kasur sambil nyanyi, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku aja lagunya. pahit yang aku rasakan. Palsu abang. Bergerai air mata kapok karena sandarannya suami, mojok di kasur, kapok. Ada yang mau kawinin lagi karena udah cerai, ada yang mau ajak kawin, nggak mau, nyanyi lagi. Cerah bercinta, cerah. Kalau anak zaman sekarang mah ada lagunya. Langsung kilat tuh jadi sini. Jadi kalau kita nikah ini kan ibadah. Ya. Nikah ibadah. Bekerja juga ibadah. Apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Apa sandarannya? Allah.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Ini yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, sandarannya Allah. Suami kawinan selingkuh, biarin, itu urusan Allah dengan dia. Ya. Jangan pergi ke dukun. Di Batam Kota, Bu, ada seorang istri. Di Batam Kota ada seorang istri nih. Suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh, alhamdulillah berkali. Suaminya selingkuh. Dia pergi ke orang pinter, tahu-tahu minterin. Kan hampir beda, hampir sama nih dukun sama kiai ini hampir sama. Pakai ayat, baca Al-Fatihah, benar. Iya nggak? Sholat yang benar. Dia kata orang pinter, Bu, pengen suaminya balik lagi? Pengen, Pak Ustaz. Nah gitu Pak Ustaz. Orang pinter. Terus apa Ustaz syaratnya? Syaratnya ibu sedekah kepada anak yatim 30 juta. 30 juta? Ya. Nanti biar saya yang sampaikan ke anak yatim. Uangnya saya saja. Dikasihin 30 juta tuh ngos-ngosan nyarinya tuh, entah jual mobil, kasih 30 juta. Uang hangus, suami kabur. Karena apa? Karena salah bersandar. Rasulullah mengajarkan sandarannya kita berharap hanya kepada Allah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Apa kata Allah? Berharaplah hanya kepada Allah. Karena orang yang mencontoh akhlak Rasulullah, dia hanya berharap kepada Allah. Ada seorang istri di Bandung. Seorang istri di Bandung, pegawai negeri. Suaminya ini ketahuan selingkuh, ke diskotik mainnya. Kerja nggak nganggur, yang kerja malah istrinya pegawai negeri. Curhat ke saya. Ustaz, suami saya gimana? Saya tanya, ibu mau selesai rumah tangganya atau pengen terus? Ya saya pengen terus, kepala udah 3 loh anak saya. Jadi mau terus? Mau terus, oke kalau mau terus. Ibu pakai kerudung, nggak apa-apa lah, tahun 98 Bu. Tahun 98 kan lagi ngetren tuh kerudung bunuh diri, tuh kerudung bunuh diri. Tahu. Cekek leher, tinggal tarik, gitu. Iya. Tahun 98, kerudung bunuh diri, nggak apa-apa lah pakai kerudung bunuh diri juga. Dipakai. Akhirnya nanti kalau suami datang, saya bilang, Bu, jangan menghadapinya dengan muka pasem, muka bemo, muka bajai. Pergi ke dapur, siapin kopi, kasih garam. Jadi hadapi dengan manis. Anggap suami itu pulang dari pekerjaan, anggap suami itu pulang sedang membanting tulang untuk keluarganya. Sanggup nggak? Berat memang, tapi insya Allah saya akan berusaha. Akhirnya besoknya dia pakai kerudung, disambut dengan mesra, dibukakan kaos kakinya, dibuka sepatunya, dikasih teh manis bukan teh pahit. Apa yang terjadi? Sekarang Bu, saya berteman di Facebook. Ya, sekarang suaminya jadi mubalik. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang membolak-balikan hati suaminya? Allah. Kita nggak bisa membolak-balikan hati manusia. Ibu mau nangis darah juga nggak bakalan bisa. Maka kata Rasulullah, haraplah Allah. karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Ada seorang suami, istrinya bawa ijazah S3 sampai S1, S2, S3 waktu saya kuliah di Bandung, di STI Hinaba. Dosen saya tuh namanya Pak Yoyo. Ada Pak Yoyo di sini? Ada. Pak Yoyo. Kembali. Kenapa kok saya punya istri kayak begitu? Saya balik tanya, kenapa Bapak bisa ketemu dengan istri kayak begitu? Ketemu di mana? Bapak lagi kayak gimana? Tanyakan diri Bapak, jangan nyalahin istri, salahin diri Bapak. Akhirnya, oh iya saya ketemunya di diskotik. Dulu dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah beribadah, dia hanya sering main ke pub, ke diskotik. Akhirnya ketemu dengan seorang istri di diskotik. Jangan menyalahkan istri, saya bilang Pak, kalau ingin istri kita baik, kata Allah, baikkan diri kita. Kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, kita dulu perbaiki. Sama, seorang istri ingin suami yang baik, perbaiki diri kita. Di suami itu akhirnya terus memperbaiki diri, Pak. Bu, memperbaiki diri. Beberapa bulan kemudian saya ketemu, Pak, ngobrolnya agama, tentang tasawuf, tentang qalbu. Wah, luar biasa ngaji dari tauhid. Saya tanya, istrinya kemarin gimana? Sudah selesai. Terus sekarang
alhamdulillah dapat istri yang jauh lebih baik, lebih muda, lebih baik. Siapa? Mahasiswi saya. Maaf kena ibadahnya. Tuh, Allah bisa ganti hatinya, Allah bisa ganti orangnya. Kalau di dunia kita tidak dapat suami yang soleh, di akhirat kita akan mendapatkan suami yang soleh, yang istrinya durhaka kepada suaminya, kan suami yang soleh tuh. Kesepian tuh. Nah kita lah jadi pengganti bidadari surganya di sana, pemimpinnya. Ibu saya bilang begitu, karena kebetulan takdirnya bersuamikan yang salah. Saya bilang, Ma, jangan khawatir, Ma, nggak dapat suami di dunia yang benar, di akhirat insya Allah di surga dapat suami. Mungkin sekarang nggak kenal, nggak ada orang tua di surga, nggak ada. Nenek-nenek nggak ada di surga. Yang ada semuanya muda, semua yang nenek-nenek dimudahkan semua. Nanti yang ketika suaminya yang durhaka tadi, yang nyemplung suaminya ke neraka, di surga dia menemani menjadi ketua bidadari surga seorang suami yang memang punya istrinya durhaka ketika di dunia. Begitu. Jadi jangan khawatir, sandarannya Allah. Ketika kita hidup mau apapun dalam rumah tangga dapat susah, kalau sandarannya Allah, kita mengikuti akhlaknya Rasulullah, sandarannya Allah, harapannya Allah, nggak bakalan stres, nggak bakalan stres, nggak bakalan bingung, nggak bakalan nyanyi lagu India. Udah nungguin nih lagunya. Gak India gak ngerti lah. Orang mah. Oh Saiba, oh Saiba, oh Saiba. Dia bergitaran mah, berkawan. Oh Saiba. Asik. Tu bataenge. Apa itu Ustaz? Oh Saiba. Sandarannya jangan lagu, sandarannya Allah. Zaman sekarang kan anak-anak kita ini lebih banyak membaca TikTok, lebih banyak membaca Android ketimbang Al-Quran. Kita bisa buktikan. Coba lihat tuh di YouTube, ada TikTok syndrome. Dikasih lagu TikTok tiba-tiba langsung goyang sendiri. Refleks. Ada yang wudhu, mau wudhu nih, langsung begini. Masya Allah. Tapi ketika disuruh membaca Al-Quran, kepanasan, pengennya sebentar. Maka tugas kita, seorang suami tugasnya mendidik istrinya. Kalau suaminya nggak bisa dididik, istrinya harus berjuang mendidik suaminya dan mendidik anak-anaknya. Al-umum madrasatil permulaan pendidikan ada pada seorang Ibu. Anak itu tergantung ibunya. Ibu tergantung suaminya. Nah sekarang kalau misalnya seorang suami nggak tahu, nggak bisa baca Al-Quran, istrinya nggak bisa baca Al-Quran, kira-kira bisa benar nggak? Ngaji nggak pernah, padahal di masjid ada ustadznya, ada guru ngajinya, malu. Makanya saya Pak, Bu, pada asar itu nggak jualan lagi. Sehari-hari saya jualan bubur ayam keliling, Bu, di Buana Vista Indah sampai Pesona Asri dari tahun 2009. Sebelumnya saya bekerja di Siva Vision, ya jabatannya ya pernah jadi supervisor, pernah jadi manajer. Di Hoa Genting saya pernah, di Poster pernah. Cuman pikir-pikir capek, saya ingin keliling aja lah. Alhamdulillah keliling saya ketemu dengan ibu-ibu yang kadang-kadang suka sumpah serapah sama anak-anaknya. Anaknya nakal langsung monyet. Saya bilang, ibu pengen anaknya jadi monyet? Gak mau Pak. Ya jangan dibilang monyet. Jangan bodoh, nanti bodoh. Akhirnya anak-anak kita nih di Pulau Riau banyak yang gampang bilang, bodoh, kemana bodoh? Akhirnya semua orang jadi bodoh. Kalau di Bandung ada tuh, anjir. Kemana anjir? Akhirnya semuanya kayak anjir. Tuh ada iklannya kan, Odading Mang Oli. Rasanya anjir banget. Kan? Itu khas Bandung tuh. Karena kalau ngomong, mana anjir? Hewan dikeluarin. Kalau di sini saya lihat kebiasaannya apa? Bodoh. Gimana mau pintar dibodoh-bodohin? Makanya saya ingat kita Tanjung Pinang ada seorang ibu ke anaknya itu apa?
Anak betua, kalau kesel tuh kalau marah, anak betua. Sekarang benar-benar betua. Benar-benar betua. Hidupnya hebat. Anaknya setelah besar, makmur, bisa menolong orang tuanya. Karena orang tuanya ketika marah, lisannya terjaga. Anak betua. Enggak, dasar lo, bodoh. Begitu. Hati-hati. Karena doa itu ketika kita marah ada yang mengikat, Bu. Ketika ibu bapak nih marah sama anak, dasar anak cacing calang, tahu-tahu malaikat lewat ikat tuh doanya, itu susah terus hidup anak. Apalagi kalau orang tuanya meninggal, bingung mau melepas uraian ikatan tadi. Kenapa? Ketika marah dia berdoa salah. Bagaimana cara mengurai doa tadi? Mumpung masih hidup nih ibu-ibu, dalam sholat tahajudnya selesai sholat ibu berdoa, ya Allah, dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Allah maha mengerti kok. Ya Allah, uraikanlah doa-doa ketika saya marah terdahulu ya Allah. Uraikan ya Allah, jangan sampai doa keburukan ketika saya marah dahulu kepada anak kami bisa berimbas. Itu doakan lagi, diuraikan lagi dalam doa. Ya. Maka Rasulullah itu mengajarkan akhlak yang lembut, baik kepada kita. Cuman kadang-kadang kita nggak pernah mau ikut, cuma ikut sunatullah. Gampang, sunatullah. Akhirnya gampang nunjuk orang salah. Kita sibuk melihat halaman orang, tapi kita tidak pernah melihat halaman kita sendiri. Itu kotor halamannya, tapi halaman kita kotor kita biarkan. Sekarang misalnya nih, baca sholawat. Sholawat ini kan perintah dari Allah ya Bu. Perintah dari Allah. Semua orang Islam, mau dia Wahabi, Salafi, ya, NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya pasti bersolawat. Cuman caranya beda. Yang salah itu, yang nggak benar itu, yang nggak solawat. Ada yang solawat cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang solawatan cuma Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kalau dalam kajian Thariqah, Sallallahu, goyang-goyang kan? Iya. Ada lagi pakai hatrah tadi ibu-ibu. Solawat itu Nabi Adam saja bersolawat atas Nabi. Ini makanya nih, adik kita nih, Mbak Wiwi sama Mas Yogi. Nanti Mas Yogi mendekati Mbak Wiwi di tempat tidur, baca sholawat. Kenapa bisa begitu? Nabi Adam di surga, lalu diciptakanlah oleh Allah Siti Hawa. Nggak boleh nyentuh Siti Hawa sebelum memberikan mahar sholawat. Bingung Nabi Adam, gimana? Orang nggak ngerti sholawat, turun malaikat Jibril ngajarin sholawat. Sholawatnya gampang, sholawat Jibril. Apa sholawat Jibril? Apa Bu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru tadi peluk-peluk dah, terserah. Yang penting sholawat dulu. Biar apa? Biar berkah rumah tangganya, hati suami dilembutkan oleh Allah, hati istri dilembutkan oleh Allah. Karena yang maha melembutkan itu bukan manusia, Allah. Sholawat itu kan macam-macam. Makanya yang salah itu yang suka nyalah-nyalahin, itu bidah. Pakai hatroh, bidah. Oleh botol Bu, botol. Yang satu botol isinya kecap, yang satu botol isinya khamar. Kira-kira botolnya haram apa enggak? Enggak. Yang haram apanya? Isinya. Sekarang botol khamar saya bersihin, masukin kantong plastik, dibersihin, diisi kecap. Haram enggak? Enggak. Isinya udah dibuang. Para wali dahulu ketika ada tahlilan nih, dulu tahlilan. Dulu bukan tahlilan apa namanya, kalau ada yang meninggal. Pada ada bikin arak, ya. Habis itu dia menangis-nangisnya menjerit-jerit kayak sinetron. Diganti oleh para wali dengan apa? Dengan zikir, dengan sholawat, dengan doa. Isinya yang diganti, botolnya tetap. Peringatan Maulid Nabi ini botolnya isinya apa? Isinya zikir, isinya sholawat, isinya sedekah, isinya silaturahim. Betul nggak isinya? Betul, itu amal ibadah. Tapi kalau misalnya kita mengadakan peringatan Maulid di diskotik,
Orang yang datang bawa botol isinya khamar, diminum, yang dengerin tukang mabok, kira-kira benar apa enggak? Enggak. Isinya enggak benar, peringatannya benar. Kadang-kadang banyak orang hanya menilai hukum botol, padahal yang haram isinya. Roma Irama aja bikin lagu sholawat. Sholatullah, sholatullah Ala Tuha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Wasalna Bismillah Wabil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidilillah Li ahlil bati ya Allah. Enak tuh, jadi berkah, dapat syafaat dari Rasulullah. Bukan sambil mulak, bila kamu di sisiku. Nggak dapat berkah, nggak dapat ridho Roma. Ridho Roma aja masuk penjara. Makanya Roma bikin lagu, bikin nama anak salah, ridho Roma, harusnya ridho Allah. Istri saya itu namanya ridho Allah, ridho Allah. Dina Haridullah, ridho Allah, ini ridho Roma. Ya. Jadi kalau kita bawa lagu, misalnya suami kita marah-marah, baca salawat, Allahumma, atau enggak, Astagfirullah. Itu suami diem, ngapain kok? Saya marah-marah kok istighfar, dengar nggak? Saya mau istighfar saja lah. Enak kok, jadi berkah. Ketika kita berzikir istighfar, Allah rahmatnya turun. Ketika kita bersalawat, syafaat dari Rasulullah tuh Turun. Terakhir Bu, terakhir ya Bu. Ya. Sekarang jam berapa nih? Kasihan tamu-tamu yang lain. Ya. Udah jam 2:30. Ya. Ya. Nabi Daud alaihissalam pernah duduk di satu surau, melintas seekor ulat merah, entah cacing entah ulat, pokoknya ulat merah kecil. Lalu Nabi Daud meremehkan, selintas di hatinya, untuk apa Allah menciptakan ulat merah ini? Meremehkan. Lalu Allah ilhamkan ulat merah tadi untuk berbicara kepada Nabi Daud. Apa kata ulat merah? Hai Nabi Allah Daud alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari mengilhamkan kepada saya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu di malam hari menjelang malam Allah ilhamkan kepada saya untuk membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang apa yang bisa kamu berikan kepada saya agar hidup saya bisa berkah? Malu Nabi Daud. Mohon ampun kepada Allah karena telah meremehkan ulat saja berzikir, ulat saja bersolawat. Nah kita punya akal, punya pikiran, malas zikir, habis sholat langsung terbang. Padahal kata Nabi Ibrahim, Subhanallah, satu kali satu pohon di surga. Ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim mengucapkan salam, sampaikan salamku kepada umatku ya Rasul. Ya, sampaikan salamku kepada umatku dan katakan kepada mereka bahwa pohon surga itu adalah kalimat-kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu Subhanallah, satu Alhamdulillah, satu Alhamdulillah, satu pohon. Satu Allahu Akbar, satu pohon. Bayangkan 33, setiap hari misalnya ada berapa ratus pohon di surga menanti kita. Pertanyaannya, kita nyampe nggak ke surga? Pohonnya sudah sampai nih. Kitanya sibuk dengan kedengkian kepada tetangga, lisannya sibuk dengan mencela tetangga. Jangan ngarep bisa ketemu pohon di Surga. Sibuk bersihkan halaman kita sendiri, jangan sibuk membersihkan halaman orang Lain. Rugi kita buang energi. Ketika setan membisikkan ke dada kita, tuh si anu tuh dapat kulkas, dapat apa pesugihan tuh. Dia kayak pesugihan tuh. Paling suaminya korupsi tuh. Nggak ada gunanya. Tetangga kita mau pakai emas berlian kayak terserah. Emas berlian nggak bakalan dibawa mati. Ingat Allah. Istri saya sering tuh manasin saya kayak gitu. Saya balikin,
Tapi sekarang alhamdulillah sudah taubatan nasuha. Kawan saya katanya enak tuh kerjanya begini-gini. Nggak bakalan dibawa ke surga, nggak bakalan dibawa mati. Kita nikmati sajalah hidup kita daripada kita menikmati hidup orang lain. Nggak bakalan nikmat. Mimpi, ibu ada singkong di depan nih, udah mateng nih singkong goreng. Terus dikasih mimpi, mau nggak pizza? Aduh pizza nih. Tapi nanti besok singkong goreng dibiarin gara-gara gara-gara menghayal makan nikmati singkong goreng. Itu juga dalam zikir kita juga begitu. Ketika kita berzikir misalnya sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Terakhir tuh sanhalu wa tawfariju wa tuhara bil hawaizu wa tunhalu bihi rohaibu wa husnul hawatimi wa yustasqomamu biwajihil harim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumila. Kalau orang suka baca sholawat nariyah dapatnya apa, Bu? Rezeki ya, Bu. Rezeki kan? Baca sholawat nariyah rezeki, baca surah waqiah rezeki. Nah sekarang ketika ibu baca sholawat, ketika ibu baca surah waqiah, yang dibayangin rezekinya atau menikmati sholawatnya? Menikmati sholawatnya. Yang benar menikmati sholawatnya, jangan menghayalkan bonusnya. Bonus mah urusan Allah. Kita nikmati amaliyah kita. Sama kayak tadi juga. Jangan menghayal pizza, makan dinikmatin singkong. Iya. Paham, Bu? Paham. Ibu bersolawat tadi bagus, tapi solawat itu akan sampai kepada Rasulullah, kepada Allah ketika tegak lurus. Nih salib, Bu, salib nih, salib dong salib. S-nya syahwat, alifnya alif dan ba. Coba syahwatnya disingkirkan nih, Pak, horizontalnya. Tinggal gini kan? Iya. Tinggal gini. Alif, alif itu alif dan ba. Alifnya tegak lurus kepada Allah, ba-nya itu titiknya di bawah. Kenapa ba titik di bawah? Menggambarkan Rasulullah rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk. Maka alifnya tegakkan ketika kita berzikir kepada Allah. Kita berselawat atas Rasulullah pun tegak lurus kepada Rasulullah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Biar apa? Biar doa kita ketika anak sakit, ya Allah, anak saya sakit, yang harusnya biayanya 200 juta cuma 5.000. Kenapa? Karena doa kita nyampe kepada Allah. Zikir kita tegak lurus kepada Allah. Ini rahasianya, Bu. Kenapa doa kita tidak sampai? Karena terhalang syahwat horizontalnya. Rasulullah sampai doanya karena tidak terhalang syahwat apapun. Ketika Rasulullah ditawari gunung Uhud menjadi emas, Rasulullah tidak peduli. Ya, enggak. Coba kalau ibu dikasih emas sekilo, padahal orang emas sekilonya bekas hasil korupsi. Makanya banyak doa-doa yang tidak diijabah. Orang awam tergantung ulamanya. Sekarang kalau ulamanya bengkok, bagaimana orang awamnya akan benar? Kenapa doa kita tidak diijabah? Bisa jadi ulamanya ada sebagian yang hidupnya beryuforia dengan keduniaan. Karena kata Rasulullah apa? Di dalam sebuah riwayat, kelak akan datang suatu zaman umat Islam itu seperti hidangan di meja makan. Jumlahnya banyak, tapi mereka seperti sampah tersiram air hujan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika itu mereka berpenyakit wahan. Bukan wuhan. Agak mirip-mirip memang dengan wuhan. Tapi Rasulullah sudah tahu tuh, wahan. Akhir ini kok ada penyakit wuhan yang membuat kita gelisah.
Kenapa kita gelisah? Karena ketika itu mereka berpenyakit wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, takut mati. Karena cinta dunia, mereka takut mati karirnya, takut mati jabatannya, semua harta pun diambil. Bagaimana doanya akan sampai kepada Allah? Bagaimana syafaat Rasulullah akan hadir? Maka alhamdulillah bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, yang kemarin, banyak orang memperingati, mudah-mudahan sholawatnya tegak lurus kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Biar apa? Seluruh orang Indonesia doanya diijabah oleh Allah. Rahmat Allah nggak ngintip di langit saja, tapi turun dalam rumah tangga kita. Amin. Paling tidak minimal ibu-ibu yang hadir di sini, rumah tangganya lah membenahi bagaimana berzikir yang benar, bagaimana bersolawat yang Benar. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ataupun panjang ini bermanfaat untuk diri saya khususnya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini umumnya. Setiap detik, setiap menit terdapat hikmah. Tutup dengan langsung doa aku. Langsung dengan doa. Tundukkan, mari kita tundukkan kesombongan kita, tundukkan keangkuhan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu min bagil jalali wa zidawal azim. Amin ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amin ya Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Amin. Ya Tuhan ya Allah, Ya masukkan kami ke dalam golongan yang memperoleh syafaat ya serta mengharapkan rahmat kasih sayangnya. Amin. Ya Tuhan ya Allah, dengan kehormatan Nabi yang mulia Muhammad SAW dan para keluarganya serta para sahabatnya yang menempuh jalan yang lurus, jadikanlah kami umat yang terbaik ya Allah. Ya Tuhan ya Allah, tutuplah segala kekurangan kami, himpunlah kami kelak dalam golongannya. Jadikanlah lisan kami senantiasa memuji dan membantunya. Jadikanlah lisan kami ringan berselawat atas Nabi. Jadikanlah lisan kami senantiasa berpikir atasmu ya Allah. Jadikanlah lisan kami lembut kepada sesama kami ya Allah. Ya Tuhan ya Allah, hidupkanlah kami dengan keadaan selalu berpegang teguh dan menaati sunnah, serta matikanlah kami dalam keadaan tetap mencintainya, mencintai Rasulullah dan termasuk dalam jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersamanya ya Allah.
Ya Masukkanlah kami ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah Ya orang yang pertama akan memasuki surga itu, ya Allah. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, tempatkanlah kami bersama Rasulullah di istana-istana surga. Karena sesungguhnya beliaulah orang yang pertama akan menempatinya. Ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami di hari ketika semua memperoleh syafaat dari Rasulullah yang menyebabkan Engkau akan mengasihinya. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, berilah kami rezeki agar dapat menziarahi setiap tahun. Ya Allah, berilah kami rezeki agar dapat kami menziarahinya setiap tahun, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang yang melupakan-Mu dan melupakan Rasulullah walau sejenak. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, janganlah ada seorang pun dalam majelis kami ini yang tidak Engkau bersihkan dosa-dosanya. Ya Tuhan, ya Allah, janganlah ada seorang pun dalam majelis kami ini yang tidak Engkau bersihkan dosa-dosanya dengan air taubat. Tidak seorang pun yang tidak Engkau tutupi aibnya dengan selendang ampunan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah, ada saudara-saudari kami yang tahun lalu masih hadir bersama kami di majelis ini. Namun hari ini ketentuan telah menghalanginya, ya. Ketentuan telah menghalanginya hadir di majelis ini, ya Allah. Maka jangan pula Engkau halangi pahala dan keutamaan mereka hari ini, ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami ketika kami menjadi penghuni kubur, dan bantulah kami untuk senantiasa beramal saleh yang pahalanya kekal sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang selalu mengingat anugerah-Mu dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, serta mengingat hari ketika kami semua akan menghadap-Mu, ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah, hidupkanlah kami dengan senantiasa menaati perintah-Mu. Dan saat Engkau mematikan kami, matikanlah kami dalam keadaan selamat dari fitnah dan kehinaan. Selamatkan kami, ya Allah, dari fitnah Dajjal. Selamatkan kami, ya Allah, dari fitnah-fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya Tuhan, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan segala kebaikan dari sisi-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan orang yang zalim. Dan jadikan kami termasuk golongan yang selamat dari fitnah dunia. Ya Allah, jadikanlah Rasul yang mulia ini sebagai pemberi syafaat kami. Dan dengan beliau anugerahkanlah kepada kami kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti, ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah, luruskanlah hati ulama-ulama kami yang bengkok. Luruskanlah hati ulama-ulama kami yang bengkok. Karena Engkau yang maha meluruskan hati, ya Allah. Agar kami yang awam ini bisa mengikuti ulama-ulama kami yang lurus. Luruskanlah hati ulama-ulama kami yang bengkok. Negeri ini makmur bukan karena pemimpin, ya Allah. Negeri ini makmur karena ulama-ulama kami, ya Allah. Maka luruskanlah hati ulama-ulama kami yang bengkok, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah, Amin. berilah kami minuman dari telaga Nabi-Mu. Kumpulkan kami, orang tua kami, guru-guru kami, kumpulkan kami di surga-Mu dan meminum dari telaga Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minuman segar yang menghilangkan rasa haus selama-lamanya, serta kumpulkan kami kelak di bawah panji-panji Rasulullah. Amin, ya Tuhan, ya Allah, lembutkan hati anak perempuan kami, ya Allah. Lembutkan hati anak perempuan kami, ya Allah, agar kelak nanti bisa mengantarkan kami masuk ke surga-Mu, ya Allah. Karena anak perempuan yang lembut kepada suaminya, bertutur kata lembut suaminya, mampu menghalang neraka-Mu, ya Allah. Mampu menghalangi orang tuanya masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, jadikan istri kami, ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, ya Allah, bertutur kata lembut kepada pasangannya, ya Allah. Amin, ya Agar orang tuanya kelak terhalang dari neraka. Allah.
Amin ya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satunya lagi baterainya habis.